Singkat kisah, berangkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kendaraan buruk. Fantalaqa bi Jibril wa huwa an yamini wa Mikail an yasari. Nabi berangkat Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan diapit Jibril an yamini, Jibril di sebelah kanannya, wa Mikail an yasari, dan malaikat Mikail di sebelah kiri. Perjalanan Nabi lalu kemudian fasaru hitta ada balagu ardon datan nakhli faqala lahu Jibril. Tatkala Nabi berjalan, tatkala Nabi Isra di perjalanan Isra, hatta balagu ardon datan nakhlin, tatkala Nabi melihat banyak di bumi itu banyak tanaman-tanaman korma, banyak tanaman-tanaman korma. Faqala lahu Jibril, maka kemudian Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad inzil fasalli hahuna, Muhammad turunlah engkau di sini, fasalli dan salatlah hahuna, salatlah di sini. Fa fa'ala thumma raqiba, maka kemudian Nabi turun, lalu kemudian Nabi melaksanakan salat 2 rakaat. Thumma raqiba, kemudian Nabi mengendarai buruk lagi. Faqala lahu Jibril, tatkala kemudian Nabi sudah naik buruk kembali, lalu kemudian Jibril bertanya kepada Nabi, atadri ana shallaita ya Rasulullah, tahukah engkau ya Rasul tadi engkau itu salat di mana? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la, Nabi menjawab tidak tahu. Qala, maka kemudian Jibril menjelaskan, shallaita bi Thaibah wa ilaihal muhajarah, engkau tadi itu sholat di bumi Thaibah, wa ilaihal muhajarah, dan engkau nanti akan hijrah ke sana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Thaibah itu kemudian sekarang menjadi yang namanya Madinah. Jadi Thaibah itu kota yang aman, indah, penuh dengan tanaman korma dan tanahnya subur. Keadaan lingkungannya juga bagus, maka itu Thaibah. Dan kemudian Thaibah itu dengan sebutan sekarang itu dengan sebutan Madinah. Shallaita bi Thaibah wa ilaihal muhajarah. Jadi perjalanan Isra Nabi yang pertama Nabi sholat itu di Thaibah, yang sekarang menjadi Madinah. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi berjalan kembali. Dan kala kemudian perjalanan, kemudian Jibril berkata, faqala lahu Jibril inzil ya Muhammad fasalli. Fafa'ala thumma raqiba, maka kemudian Nabi turun kembali, maka kemudian Nabi sholat. Tatkala kemudian Nabi sudah naik lagi ke buruk, faqala lahu Jibril atadri anna shallaita ya Rasulullah, apakah engkau tadi tahu di tempat sholat yang tadi ya Rasul? Nabi menjawab la, shallaita bi Madyana inda syajarati Musa alaihissalam, bahwa engkau tadi sholat itu sholat di Madyan, di pohon Nabi Musa, ketika Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Madyan itu di dalam sejarah, ketika Nabi Musa itu melerai 2 pemuda yang sedang gelut itu berkelahi. Jadi ketika Nabi Musa melerai 2 pemuda yang sedang berkelahi, satu itu sukunya Fir'aun, satu sukunya Nabi Musa. Nah, lalu kemudian Nabi Musa melerai, memisahkan. Tapi tatkala memisahkan ini, pemuda yang satu suku dengan Fir'aun ini rupanya enggak seneng. Akhirnya justru dia mukuli Nabi Musa. Nabi Musa tidak sengaja dengan tangan kirinya nonjok. Tidak sengaja nonjok karena bela diri. 1 kali tonjokan langsung mati. Nah, ini. Sekali tonjok mati, padahal tangan kiri. Begitu mati, Nabi Musa ketakutan. Ini pasti bahaya buat diriku. Akhirnya Nabi Musa melarikan diri keluar dari kota Mesir. Karena Nabi Musa juga sudah mendapat informasi bahwa engkau, rapat kabinet memutuskan bahwa engkau akan ditangkap dan akan dihukum oleh kabinet Fir'aun. Nah, lalu kemudian Nabi Musa pergi keluar. Sesudah keluar dari
wilayah Mesir, maka di situ kota Madian. Di situ Nabi Musa istirahat, dan di pohon itulah Nabi Musa istirahat. Nabi sholat yang kedua sunnah ketika Isra itu di situ. Lalu yang ketiga, tempat sholat Nabi yang ketiga ketika Nabi disrokan, faqala lahu Jibril inzil ya Muhammad fasalli fafa'ala thumma raqiba. Jadi Muhammad, ya Rasulullah, inzil, turunlah engkau di sini, sholatlah 2 rakaat. Fafa'ala, Nabi kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Thumma raqiba, lalu kemudian Nabi menaiki buruk kembali. Lalu kemudian setelah Nabi menaiki buruk kembali, Jibril bertanya, atadri aina shallaita ya Rasulullah, apakah engkau tahu di tempat tadi yang ketiga itu ya Rasul? La, jawab Nabi. Shallaita bitursina haitsu kallamallahu Musa. Tadi engkau itu sholat itu di Bukit Tursina ketika Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Bukit Tursina. Alhamdulillah. Jadi Nabi Musa menerima wahyu dari Allah itu di Bukit Tursina, di mana Allah berfirman kepada Nabi Musa secara langsung. Hadirin kaum muslimin yang terakhir, Nabi sholat yang terakhir yang keempat itu ketika Nabi melakukan perjalanan Isra kembali, menaiki buraq kembali. Faqala lahu Jibril inzil ya Muhammad fasalli fafa'ala thumma raqiba. Maka kemudian Jibril berkata, turunlah wahai Rasul, sholatlah di sini. Dan kemudian Nabi fafa'ala melakukan sholat 2 rakaat. Thumma raqiba, lalu kemudian naik kembali mengendarai buraq. Faqala lahu Jibril, maka Jibril bertanya, atadri aina sholaita ya Rasulullah, apakah engkau tahu di tempat tadi yang engkau sholat ya Rasul? Nabi menjawab, qala sholaita bi baitil lahmin haitsu wulida Isa bin Maryam. Jadi tadi engkau sholat itu di Bethlehem, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu di dalam perjalanan itu sholat 4 kali. Yang pertama di Thaibah, di tempat di mana Nabi akan dihijrahkan yang sekarang menjadi Madinah. Yang kedua di Madian, di mana di tempat Nabi Musa beristirahat ketika dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Yang ketiga Nabi sholat 2 rakaat di tempat Bukit Tursina, di mana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Dan yang terakhir Nabi itu sholat di Bethlehem, di tempat di mana Nabi Isa dilahirkan oleh Sayyidah Maryam. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Perjalanan Nabi, di dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu beliau 4 kali sholat. Ini menunjukkan bahwa kita diajarkan oleh peristiwa Mi'raj, oleh peristiwa Isra ini, kalau kita berjalan keluar kota menuju satu kota disunahkan kita itu mampir ke masjid untuk sholat. Insya Allah. Jadi jangan sampai kita itu dalam perjalanan keluar kota atau kemanapun, apalagi bawa kendaraan sendiri, tidak sholat. Itu namanya tidak sunnah. Apakah kita pulang kampung, apakah kita menuju tempat saudara, apakah kita kemana, biasakanlah sholat di masjid 2 rakaat sunnah. Termasuk juga sholat wajibnya. Bila kita sampai di sebuah kota, tempat yang dituju, mampirlah ke sebuah masjid, lakukan sholat tahiyatul masjid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan contoh dengan sunnah fi'liyah. Nabi sendiri mengerjakan, bahkan sedang berkendaraan buruk, kendaraan yang cepatnya sekejap mata melihat, Nabi oleh Jibril inzil ya Muhammad fasalli thumma raqiba, turunlah, sholatlah, dan kemudian Nabi mengendarai buruk kembali. Maka kemudian Rasul melanjutkan perjalanan Isra-Nya. Al-Quran Al-Baqarah 153 menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, ista'inu, minta pertolonganlah kalian semua, bis sabri was shalah,
dengan cara sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Alhamdulillah. Jadi segala kesulitan kehidupan kita, segala apa hal yang menimpa kita, maka mendekatlah kepada Allah dengan sholat. Sebelum berdoa sebaiknya kita sholat. Alhamdulillah. Ini sampai juga. Pas 4 kali sholat sunnah. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, hikmah dari peristiwa ini masih di Isra nih, masih dalam perjalanan dari Masjidil Haram, lalu kemudian sampai di Thaibah di Madinah, lalu sampai di mana tadi? Madian, lalu sampai lagi di Bukit Tursina, lalu baru sampai di Bethlehem di mana Nabi Isa dilahirkan. Jadi Nabi Isa itu nabi. Nabi Isa itu nabi. Alhamdulillah kita sampai juga, waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan juga melindungi kita, sehingga kajian kita akan terus berjalan dan menjadikan amal kita menjadi lebih baik dari ke hari. Usikum nafsi bitaqullah, wallahu muwaffiq lit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.